Konflik rumah tangga Inara Rusli kembali bergulir ke arah yang lebih serius setelah persoalan anak ikut terseret ke ruang publik. Kali ini, Inara melangkah ke Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan membawa dugaan pengambilan anak secara paksa oleh Virgon. Kedatangannya ke kantor Komnas PA menjadi sinyal bahwa masalah ini tak lagi sebatas urusan pribadi, melainkan sudah menyentuh hak dan kondisi psikologis anak. Berdasarkan putusan pengadilan, hak asuh anak disebut berada di tangan Inara, sehingga tindakan membawa anak tanpa persetujuan dinilai berpotensi melanggar aturan serta menimbulkan tekanan mental bagi anak-anak. Situasi semakin rumit ketika Inara mengaku kesulitan bertemu dengan anak-anaknya dan akses komunikasi menjadi terbatas. Komnas PA pun menyatakan kesiapan memfasilitasi mediasi demi kepentingan terbaik anak. Di sisi lain, langkah Virgon membawa anak disebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap dampak pemberitaan negatif yang menimpa Inara. Persoalan pribadi yang saling berkaitan ini membuat konflik semakin panas dan belum menunjukkan tanda akan segera mereda. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Iya, delanya ke Komnas karena kemarin dia pergi ke sekolah. Dia katanya itu ke sana mengajak anak-anaknya itu pulang ke rumahnya, tapi tidak diperbolehkan oleh ex atau mantan suami. Pertanyaanku cuma satu tok gini tok, aku kepo lagi. Ya, tolong. Kenapa dari kemarin nggak bawa cari? Kok kamu foto gini loh? Kok nggak bawa cari anakmu? Aku takutnya gini tok loh. Iki aku umpamanya ya, iki remuk tapi. Iki duwe Inul mami seret ya. Kamu juga udah di cancel sama brand-brand itu. Kamu posisinya bingung jemu amaan piye, aku caranya piye gitu. Wis lah, jalan satu-satunya anakku tak jipuk ya wis ben supaya nafkahi ku masuk. Tapi kamu ndak gitu tok, maksud kamu gitu kan nggak mungkin. Makanya hidup tuh kalau udah diberkati udah tenang tuh bersyukur. Malah dadak nyuruh anaknya orang berobat biar gak bikin muak ke keluarga loh. Saiki ngene kan, yo rasakno mau ketemu sama anaknya lereng padu. Jujur setelah lihat berita ini aku ngerasa kayak agak sedikit iba sama si Inara. Karena biar bagaimanapun kalau dijauhkan dari anak yang namanya perempuan pasti agak sedih lah ya. Tapi tetap nggak bisa membenarkan tindakan dia yang jadi duri di rumah tangga orang lain. Sekarang posisi si Inara terancam ditinggalin Insanul sama terancam dijauhkan dari anak-anak. Apapun kesalahan orang dewasa, anak harusnya tidak dijadikan alat sebagai balas dendam atau perebutan kuasa. Anak butuh ibu dan ayahnya hadir secara sehat, bukan konflik yang terus diperpanjang. Semoga ada keadilan dan pintu komunikasi yang baik ya demi tumbuh kembang anak-anaknya. Inaro, sekarang mah lu jadi waiting list dulu aja. Ngantri dulu, masuk dalam antrian yang tertib. Sekalian jangan lupa daftar ulang dulu di tata usaha. Coba kenapa-napi. Ini mama berdaster lagi riweuh, lagi sibuk ngurusin yang jauh lebih penting, lebih urgent. Ngurusin emak anaknya puluhan tahun kagak pakai diakuin pula. Ya ini ngurusin Denada sama si Reza. Ntar kalau udah agak santean dikit gitu ya, udah agak lowongan dikit, ntar kita bantu lagi. Bantu buat ngehujat lu maksudnya. Yang sabar ya. Antri dulu aja. Inara Rusli laporkan Virgon ke Komnas Perlindungan Anak. Lagi-lagi Inara Rusli menjadi sorotan karena melaporkan mantan suaminya yaitu Virgon ke Komnas Perlindungan Anak atas dugaan membawa paksa anak-anaknya darinya. Inara menuding bahwa Virgon telah memutuskan komunikasi darinya dengan anak-anak. Ketua Umum Komnas PA yaitu Agustinus Sirait membenarkan atas dugaan tersebut dan menilai Virgon keliru dan hukum hak asuh telah jatuh kepada Inara Rusli. Menurut kalian gimana nih guys dengan tindakannya? Coba kalian komen di bawah ya guys. Wadidaw, habis manis sepah dibuang. Itulah kalimat yang cocok buat Inara Rusli setelah dirinya dilepehkan oleh Insanul Fahmi. Habis jatuh ketimpa tangga lagi. Itulah yang saat ini dirasakan oleh Inara Rusli dikarenakan anak-anaknya telah dirampas oleh Virgon. Virgon merampas anak tersebut bukan karena alasan, dikarenakan Virgon tidak menginginkan mental health
anaknya itu hancur ya. Untuk menjaga kewarasan mental anak-anak tersebut, akhirnya Virgon harus memboyong anaknya dari rumah Inara Rusli ke rumahnya Virgon. Sampai saat ini Inara Rusli telah melaporkan Virgon dengan laporan perampasan hak asuh anak. Wadidaw. Nah makanya Inara, kau jangan lalai, jangan terlalu terbuai, terlena dengan cinta-cinta suami orang ya. Akhirnya semua hal dalam kehidupan Anda sudah dirampas ya. Anak adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan seorang ibu. Tapi Anda terlalu terbuai dengan cinta suami orang, akhirnya Anda tidak bisa menjaga mental anak sendiri. Wadidaw. Nyelang tuh. Inara lagi. Perasaan dramanya Inara ini bener-bener kagak ada habisnya ya. Bener-bener menolak redup, bener-bener punya banyak energi. Kemarin dia laporkan si Virgon mantan suaminya ke Komnas Anak karena membawa pergi anaknya. Sekarang Virgon berencana untuk menggugat kembali ke pengadilan mengenai hak asuh anak. Karena kenapa? Karena Inara ketahuan membawa laki-laki lain ke rumah dan berzina di rumah dugaannya. Ini saran gue ya dari kacamata netizen lalu berdua ya. Virgon sama Inara, boleh nggak tuh anak dititipin dulu ke keluarga siapa kek? Dititipin ke keluarga tapi lu biayain. Kenapa? Kalau kita tarik lagi ke belakang, lu Virgon juga, lu ketahuan selingkuh akhirnya dicerai sama Inara. Kemudian setelah bercerai, lu pakai narkocoy kan? Setelah berpisah, sekarang Inara diduga berzina sama laki-laki orang. Kemudian berzinahnya di rumah di mana ada anak-anaknya juga. Yuk bisa yuk duduk berdua ngobrol Inara sama Virgon, pikirin masa depan anak, pikirin psikis anak, pikirin tuh mental anak lu berdua. Lu berantem kayak gini sampai satu nasional satu Indonesia tahu, kagak malu apa? Yuk bisa yuk Inara sama Virgon kesampingkan dulu egonya, kesampingkan dulu emosinya, nggak peduli siapa yang benar siapa yang salah, tapi untuk anak bisa nggak damai dulu ngobrol berdua, pilih kesepakatan terbaik. Inara Rusli adukan Virgon ke Komnas Perlindungan Anak karena bawa ketiga buah hati tanpa persetujuan. Ye, suka ngadu kayak anak SD. Ya nggak apa-apa lah, namanya Inara Rusli itu seorang ibu yang melahirkan itu nggak mudah ya, sakit, sulit. Nah netizen ini pada julid, iri sama Inara Rusli. Nih kita lihat komentar-komentar pedas para netizen nih. Inara cantik dan kuat 2 jam jadi buktinya. Kuat apa maksudnya? Ayo kuat apa? Jule muncul, Inara menolak redup. Biar ada pemberitaan dan viral terus tetap bisa makan. Ya enggak lah, Inara Rusli lapor sini lapor situ. Itu bukan karena takut redup, takut gelap. Takut nggak laku, takut nggak ada endorse. Enggak lah, ya namanya anaknya dibawa, ya harus begitu. Makanya sibuk sama suami orang. Hei, suami orang siapa? Itu suaminya sendiri, tapi siri. Lah, itu bapak kandungnya kan? Anak-anaknya sepertinya nyaman sama bapaknya. Itu kan kata kalian. Kalian cuman lihat di media sosial. Yang dirasakan anak-anak Inara Rusli, ya nggak tahu. Hanya mereka yang tahu. Jadi tolong nih netizen, jangan suka ngejudge seorang semaunya, sesukanya. Inara Rusli itu juga manusia, perempuan, cewek yang butuh dihargai, dihormati. Ya, ini netizen ini suka ngurusin hidup rumah tangga orang. Ya namanya kehidupan media sosial ya, terserah. Kalau tidak mau dikomentari, ya udah, jangan jadi artis, selebritis, atau bermain media sosial. Iya kan, kayak nenek-nenek itu kan nggak main media sosial, nggak ada yang komentari, paling tetangga kanan kiri.